Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurin dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya, yang saya hormati Kakak Panitia PBAK tahun 2021 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Syahidah, saya dari Fakultas Syariah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum sebuah materi yang telah dijelaskan. Bahwasanya di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim itu mempunyai beberapa fakultas. Di antaranya ada Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran, dan juga ilmu-ilmu kesehatan, serta ada pasca sarjana dengan 15 program studi. Program D3, semua program studi yang ada di lingkungan Maulana Malik Ibrahim Malang, baik level S1, S2 maupun tidak ada. 46 berdasarkan roadmap, pengembangan atau rencana induk pengembangan angin malam, dan juga rencana strategis, maka kampus ini sekarang berada pada tahap international recognition dan internasional berpotensi terjadi pada tahap pengakuan internasional dan reputasi. Kelembagaan integrasi keilmuan itu adalah memadukan antara secara kelembagaan itu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya di pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu dalam spiritual akhlak. Kemudian yang keluar pilar yang harus dimiliki siswa di antaranya bentuk melalui pendidikan. Yang kedua, kita punya pengembangan bahasa asing, baik itu untuk teman dengan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga, kita ada Rumah Tahfidz Al-Quran atau RTP, dan pemerintah kita harus jauh seperti itu yang mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan. Mungkin sebelum kuliah ada yang udah selesai hafalannya, ada yang belum selesai. Agar bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat Anda khususnya pada tahfidzul Quran. Bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidh-hafidhah. Itu mereka berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Yang tempat kita punya rumah moderasi beragama yang akan mendidik Anda semuanya menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, orderan, toleran, dan mengunjungi prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, mengunjungi prinsip serta nilai-nilai keagamaan, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebanggaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang berat, posisi di tengah-tengah di antara bulatan antara ideologi radikalisme di kanan dan ideologi liberalisme di kiri. Karena itu, saya sangat apresiasi dengan apa yang tadi disampaikan oleh kakak yang menjadi tema dari PBAK tahun ini adalah mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia yang unggul. Kegiatan-kegiatan akademik yang akan kita jalani selama
kita kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga nanti kita menyandang gelar sarjana. Karena itu kita telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang membedakan UIN Malang dengan UIN-UIN yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lain. Mata kuliah yang MTK itu meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan juga mata kuliah filsafat. Yang kemudian ada mata kuliah fakultas-fakultas itu adalah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada rumpun mata kuliah program studi yang mencirikan perbedaan antara program studi satu dengan program studi yang lain, baik dalam fakultas yang sama maupun berbeda. Visi misi Maulana Malik Ibrahim Malang atau Ulul Albab. Visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berpotensi internasional. Misi yang pertama, mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya tinggi. Yang kedua, kedalaman spiritual. Yang ketiga, keagungan akhlak. Yang keempat, keluasan ilmu. Dan yang terakhir, kematangan profesional. UIN Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai kebijakan, yaitu ada kebijakan dua. Ada kebijakan mutu dan kebijakan akademik. Apa saja kebijakan mutu itu? Yang pertama, meningkatkan kepuasan customer atau stakeholders melalui peningkatan mutu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi melalui penetapan kebijakan strategis yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan perbaikan kualitas proses pelayanan administrasi. Yang ketiga, menumbuhkan nilai dan budaya organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM yang berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja lembaga. Yang keempat, membangun komunikasi dan koordinasi internal untuk membangun teamwork yang mendukung sinergi aktivitas akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kelima, menyediakan SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk memberikan kontribusi yang optimal pada penyelenggaraan layanan prima bagi customer atau stakeholders. Yang keenam, meningkatkan kualitas manajemen lembaga melalui perbaikan tata cara kerja dan tata kelola organisasi ke arah efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang ketujuh, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan layanan administrasi akademik dan non-akademik. Yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi tumbuhnya sinergi dan peningkatan kinerja aktivitas akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk kebijakan akademik, yang pertama, meningkatkan relevansi al-master akademik, keberlanjutan, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan tinggi sesuai dengan tuntunan perubahan dan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. Yang kedua, menyediakan konsepsi universitas secara komprehensif untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi universitas, serta menyusun perencanaan dan membuat keputusan yang cerdas untuk mewujudkan visi dan misi universitas. Yang ketiga,
menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan akademis dan potensial yang dapat menerapkan pengembangan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang dijiwai ajaran Islam. Yang keempat, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Yang kelima, menyelenggarakan dan mengembangkan model pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mendasarkan kepada nilai-nilai keislaman dan kenusantaraan. Yang keenam, mengembangkan arah dan strategi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pendidikan tinggi ke depan, yaitu membangun kampus yang inovatif untuk penyelenggaraan khidmah perguruan tinggi berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, mengembangkan pendidikan dan pembelajaran ke arah integrasi sains dan Islam serta berbasis riset. Yang ketiga, mengembangkan penelitian bermutu dan berparadigma Islam. Yang keempat, mengembangkan pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran kerja, pengabdian masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan jaringan kerjasama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan gaya saing lulusan. Mungkin cuma ini yang bisa saya resum pada kali ini. Jika dari awal terdapat suatu kesalahan, mohon maaf karena kita sesama manusia. Setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Demikian dari saya. Satu kata untuk mahasiswa, hidup mahasiswa. Satu kata untuk Indonesia, hidup rakyat Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.